Selamat pagi para pencinta episode berkah dalam kepikepan kedu. Semoga Tuhan selalu memberkati dan Anda semua dalam keadaan sehat sejahtera. Saya akan mengawali renungan pagi ini dengan membaca teks Injil yang dibaca pada hari ini, yaitu dari Injil Markus bab 9 ayat 41 sampai dengan 50. Begini sabda Tuhan. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Barang siapa memberi kamu minum air segelas demi namaku, karena kamu murid-muridku, tak akan kehilangan ganjarannya. Akan tetapi barang siapa menyebabkan salah seorang dari kanak-kanak yang percaya kepadaku ini berbuat dosa, lebih baik pada lehernya digantungkan sebuah batu giling, lalu ia dibuang ke dalam laut. Jika tanganmu menyebabkan engkau berdosa, kudungkanlah tangan itu. Lebih baik bagimu dengan tangan terkudung masuk ke dalam kehidupan daripada dengan kedua belah tangan masuk ke dalam api yang tak terpadamkan. Dan kalau kakimu menyebabkan engkau berdosa, kudungkanlah saja. Karena lebih baik bagimu terkudung masuk ke dalam kehidupan kekal daripada dengan dua kaki dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Juga kalau matamu menyebabkan engkau berdosa, cungkelah saja. Karena lebih baik bagimu dengan mata sebelah masuk ke dalam kerajaan Allah daripada dengan dua mata dibuang ke dalam neraka. Di sana cacing tak akan mati dan api tak akan padam, sebab setiap orang akan digarami dengan api. Garam itu memang besar gunanya, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apa dapat kamu pulihkan rasanya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai seorang dengan yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Para pencinta episode berkah dalam, saya merenungkan sabda Tuhan ini tadi, kadang juga merasa aneh. Aneh kenapa? Karena yang diminta Tuhan itu frontal. Dan ya kita bisa membayangkan kehilangan tangan, kehilangan mata, kehilangan kaki itu tidak serba mudah untuk aktivitas sehari-hari. Orang bisa juga menangkap sabda Tuhan ini begitu keras, begitu kejam. Tuntutannya luar biasa. Tetapi saya tidak mau terjebak untuk merenung seperti itu. Karena kunci yang bisa kita alami di dalam pengalaman hidup sehari-hari, sebetulnya sabda Tuhan ini amat cocok untuk kehidupan kita. Bahwa kemuliaan itu dapat dialami dalam ketidaksempurnaan. Itu yang saya tangkap dari lebih baik tangan satu, lebih baik kaki satu, lebih baik mata satu. Tapi mengalami kemuliaan di dalam ketidaksempurnaan. Para pemirsa pencinta berkah dalam yang terkasih, renungan yang lebih jauh lagi, saya membayangkan bahwa sabda Tuhan ini yang paling pokok adalah pada akhir sabda. Inti sabda Tuhan adalah, hendaklah kamu selalu mempunyai garam di dalam dirimu dan selalu hidup berdamai seorang dengan yang lain. Maka segala yang kita miliki secara fisik, kalau itu tidak membantu kita atau merugikan dalam relasi kita dengan orang lain, lebih baik itu tidak usah digunakan, tidak usah dipakai. Kasarnya lebih baik dipotong atau dihilangkan. Artinya semua yang menjadi hambatan secara fisik kita, jangan sampai itu menjadi sesuatu yang membuat kita
akhirnya rugi sendiri dalam relasi dengan orang lain. Syukur bahwa Tuhan tidak mengatakan kalau hatimu setengah-setengah, lebih baik dibelah. Maka tidak ada istilah hati yang terbelah di dalam sabda tadi. Kalau ada mesti lebih kacau lagi. Maka para pemirsa yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mohon rahmat kepada Tuhan supaya sabda Tuhan yang kita cerna, yang paling pokok itu yang bagian akhir tadi. Termasuk kata-kata Tuhan ketika orang menyesatkan anak kecil lalu lebih baik diikatkan pada leher batu gilingan lalu ditenggelamkan ke dalam laut. Itu suatu yang tuntutan yang luar biasa, bahwa seseorang tidak boleh membuat orang lain mengalami kerugian, dosa, bahkan juga berbuat jahat. Tetapi kita masing-masing diharapkan selalu hidup berdamai dengan siapapun. Kita punya garam. Garam itu besar manfaatnya, kata Tuhan tadi. Maka jangan sampai kita memberi garam terlalu banyak, tetapi garam secukupnya. Artinya kita jangan terlalu dikuasai oleh rasa perasaan yang inginnya memberi yang terbaik atau menyampaikan sesuatu dengan segala berkelimpahan. Tapi cukuplah sedikit, tapi itu sebagai garam. Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai seorang dengan yang lain. Ini inti sabda Tuhan hari ini. Semoga bisa kita renungkan dengan penuh sukacita. Sekian, berkah.